Terungkap ini kurikulum yang diterapkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Iya Pak, karena sering berganti tempat gitu. Oh, jadi tadi pasang-pasang ya 12 Selama tahun 17 tahun itu Pak? 17 tahun kan berapa Kalau tahun? pas hari kemerdekaan ya dipasang lah. Hanya hari kemerdekaan saja. Hari Ya, biasa? hari biasa. Hari Senin Nggak ada upacara kan? ya? Kalau kurikulumnya sih enggak. Kemudian lambang-lambang Pancasila, atribut kenegaraan lain. Sudah, silakan. Oleh karena itu, dua pernyataan itu kami tadi dikonfrontirkan kepada para pihak. Jumlah seluruhnya ada 14 pokok masalah. Di antaranya bedah Quran, pengajian malam, rapat malam gelap-gelapan, suami istri yang bukan suami istri yang tidak dibaiat salah satu atau dua-duanya dianggap zina. Taman kanak-kanak mengajarkan tidak boleh salaman kepada orang tuanya, dan lain-lain. Jumlah semua ada 14. Terakhir ke-14 itu adalah di sekolahnya tidak ada bendera, lambang-lambang negara dan lain-lain. Dan saya bisa tunjukkan SK-nya dan bukti visualnya yang sekarang sudah ada di Intelkam Polri. Kemudian saat itu apa yang Anda pandang dari Panji Gumilang? Apa yang dia serukan sehingga kemudian Anda merasa berbeda pendapat dengan dia? Ya, sebetulnya selama ini saya secara pribadi tidak ada masalah dengan Panji Gumilang, karena saya anggap dia sebagai senior saya, sebagai orang tua saya, sebagai guru saya, sebagai kakak saya, sehingga saya sebetulnya belum ada masalah apa-apa. Namun karena permintaan dari ibu dan orang tua saya, itulah yang berat saya untuk bergabung kembali kepada NII. Ya. Apa itu identitas? Sekarang kan sedang dimusuhi politik identitas. Yang memusuhi dan yang dimusuhi tidak ngerti identitas. Apa identitas itu? Identitas keindonesiaan. Yang memang Indonesia. Saudara-saudara harus bangga menjadi bangsa Indonesia karena punya budaya antar bangsa. Coba dasarnya itu universal. Semua agama ada di Indonesia, punya rumah. Maka sudah jangan cerita agama lagi. Cerita kemanusiaan yang adil dan beradab. Cerita persatuan. Itulah identitas Indonesia. Maka nanti KTP-nya kita usulkan dari lembaga karismatik ini, tempat pendidikan. Kalau membuat KTP sudahlah, jangan dicantumkan agama. Yang kami akan bongkar adalah keterkaitan Panji Gumilang dengan negara Islam Indonesia, bukan antara Al Zaitun, pesantren Al Zaitun dengan negara Islam Indonesia. Namun Panji Gumilang yang bersembunyi di balik pondok pesantren Al Zaitun. Perangkat-perangkat yang bisa menyelamatkan diri kita. Ya, Pak Imam, mungkin bisa Anda detailkan apa sebenarnya yang ingin Anda bongkar selain keterkaitan Panji Gumilang dengan NII? Sebetulnya intinya itu, Mas Indra, karena tadi yang dikatakan oleh Pak Hasanuddin bahwa ada pembinaan dari pemerintah kemungkinan terhadap NII ini. Namun Panji Gumilang ini tidak terus terang kepada kami, sehingga kalau kami terus terang, kami bisa berkarya di permukaan, berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Buktinya, hasilnya adalah pesantren Al Zaitun. Kalau dia bermain mata sendiri, berarti dia menipu kami selama ini. Maksudnya tidak memberitahu Anda itu memberitahu tentang apa? Pembinaan pemerintah begitu? Betul, binaan pemerintah. Selama ini kami memandang Panji Gumilang itu bukan sosok Panji Gumilangnya, namun negara Islam Indonesianya. Kalau Panji Gumilangnya, kami tidak nilai apa-apa dirinya itu. Setelah sempat viral akibat kontroversi pelaksanaan sholat Idul Fitri beberapa waktu lalu, kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Barat mendatangi langsung Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Jabar, Ajam Mustajab, menyampaikan pihaknya telah mengunjungi Al Zaitun guna mengecek langsung kondisi pesantren yang berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Indramayu itu. Kami langsung mendatangi Mahat atau Lembaga Pendidikan Al Zaitun cuma untuk monitoring dan evaluasi kurikulum dan juga izin operasional madrasah serta pesantren. Pasalnya hal ini memang menjadi kewenangan kami, ucap Ajam Jumat 12 Mei 2023 lalu. Di kunjungan Ponpes Al Zaitun itu, Ajam menerangkan pihaknya telah mendapatkan penjelasan mengenai kurikulum dan izin operasional Al Zaitun. Diketahui apabila Al Zaitun masih menggunakan kurikulum yang diberlakukan pemerintah. Nah, ini yang kami maksud tidak ada penyimpangan, yaitu dalam proses belajar mengajarnya, tambah Ajam. Dia juga menuturkan pernyataannya mengenai praktek di Al Zaitun yang disebut tidak menyimpang dari syariat Islam. Menurut Ajam, yang disebut tidak menyimpang yaitu tentang kurikulum dan izin operasionalnya. Tentang pernyataan kami bahwa di Mahat Al Zaitun tidak ada penyimpangan yang berhubungan langsung dengan kurikulum serta izin operasional madrasah dan pondok pesantren tentang penilaian praktik peribadatan di Mahat Al Zaitun yang viral sekarang ini. Itu bukanlah ranah Kementerian Agama, akan tetapi kewenangan Majelis Ulama Indonesia dan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Bakor Pakem, tambahnya. Sedangkan mengenai dana pendidikan Ponpes Al Zaitun, Ajam menjelaskan apabila hal tersebut di-cover oleh dana bantuan operasional sekolah, akan tetapi untuk sekolah swasta apabila satuan pendidikannya memerlukan bantuan biaya, mereka dapat mengkomunikasikannya dengan pihak orang tua yang akan difasilitasi melalui komite sekolah, terangnya.